Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Biarinaldi Haryadi dengan NPM 2106705051. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah pengantar teknik perkapalan. Jadi yang pertama ada jenis dan karakteristik kapal. Berdasarkan fungsi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada commercial vessels, industrial vessels, dan service vessels. Sedangkan berdasarkan gaya apung dibagi juga jadi 3, yaitu aerostatic support, hydrodynamic support, and hydrostatic support. Berdasarkan jenis lambung itu juga dibagi menjadi 3, yaitu planning hull, semi-displacement hull, and displacement hull. Sedangkan berdasarkan jenis kargo itu dibagi menjadi 2, yaitu general cargo dan bulk cargo. Selanjutnya itu institusi, konvensi, dan peraturan internasional. Yang pertama ada IAX atau International Association of Classification Society. IAX itu kumpulan dari 12 biro klasifikasi di dunia yang berfungsi untuk membuat regulasi dan peraturan tentang kelautan seperti kapal, bangunan lepas pantai, dan fasilitas yang berada di laut. Terus ada IMO atau International Maritime Organization. IMO itu bergerak di bidang keselamatan laut, Organisasi Maritim Internasional. Didirikan pada tahun 1948 melalui PBB untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya. Yang ketiga ada Flag of Convenience. Flag of Convenience itu adalah bendera kemudahan dari negara tertentu yang sudah terdaftar dalam ITF sebagai negara-negara yang dapat dimudahkan secara hukum untuk berlayar dengan bendera dengan anggota Flag of Convenience. Selanjutnya ada tahapan dalam perancangan kapal. Yang pertama itu konsep desain. Konsep desain itu terdiri dari identifikasi kebutuhan, tentukan persyaratan, pilih kriteria desain, dan kembangkan kerangka solusi. Yang kedua itu ada preliminary design, yaitu gambar teknis dan teoretikal untuk perhitungan dan analisis, membuat model kapal dan simulasi menggunakan desain spiral. Yang ketiga ada detail design, yaitu komponen struktur kapal dan gambar pemasangan konstruksi dibuat. Selanjutnya ada ukuran utama kapal. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada panjang kapal, yaitu length overall, length between perpendiculars, dan yang ketiga length of waterline. Selanjutnya itu ada lebar kapal. Yang pertama breadth, lebar yang direncanakan, breadth of waterline, lebar pada garis air muat. Yang ketiga ada tinggi kapal. Depth atau tinggi terendah dari geladak adalah jarak tegak dari garis dasar sampai garis geladak yang terendah. Yang selanjutnya ada syarat kapal. Syarat yang direncanakan adalah jarak tegak dari garis dasar sampai pada garis air muat. Koefisien bentuk bagian struktur kapal. Yang pertama ada koefisien prismatik atau CP. Yang kedua ada koefisien midship atau CIP-M. Yang ketiga ada koefisien blok atau CB. Yang keempat ada koefisien garis air atau CWL. Gaya fluida atau fluid force yang muncul akibat gerakan kapal. Fluid force yang muncul akibat adanya gerak maju kapal terdiri atas 2, yaitu drag force dan lift force. Kondisi stabilitas kapal, yaitu kemampuan kapal untuk kembali pada posisi semula akibat dari suatu keolengan atau heeling, atau kemiringan yang disebabkan gangguan atau gaya dari luar. Ada 3 kondisi stabilitas kapal, yaitu ada yang pertama kondisi stabilitas positif, yang kedua kondisi stabilitas negatif, dan yang ketiga kondisi stabilitas netral. Jenis hambatan pada kapal. Jenis hambatan pada kapal itu ada 4, yaitu frictional resistance, wave making resistance, eddy resistance, dan yang terakhir air resistance. Perkiraan kalkulasi daya mesin untuk penggerak kapal.
Secara umum, untuk membedakan kalkulasi daya mesin pada penggerak kapal adalah untuk dapat menghasilkan kecepatan kapal sesuai dengan yang diinginkan. Diperlukan gaya dorong untuk melawan tahanan kapal atau pemilihan motor penggerak kapal sebagai gaya dorong yang sesuai dengan kebutuhan kapal. Alat bantu kapal pada geladak. Yang pertama ada anchor handling, yaitu suatu benda untuk pekerjaan pengangkatan ataupun pemasangan jangkar rig atau barge. Yang kedua ada mooring, untuk mengamankan posisi kapal agar tetap pada posisi yang telah ditentukan seperti pada posisi di waktu awal. Yang ketiga ada cargo handling, yaitu suatu rangkaian proses pekerjaan kargo yang pada saat mulai diterima sampai dimuat ke dalam kapal untuk diangkut dari suatu kota ke kota lain di dalam dan di luar negeri. Konsep dan ruang lingkup, rantai pasok, logistik, dan logistik maritim. Yang pertama ada rantai pasok. Rantai pasok tidak hanya terbatas pada pabrik dan pemasok saja, tetapi juga perlu melihat kondisi distributor, penggudangan, retailers, bahkan perlu melihat kebutuhan konsumen. Yang kedua logistik. Logistik merupakan bagian dari rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pelayanan pengantaran. Yang ketiga ada logistik maritim. Konsep logistik maritim sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan penggerakan barang dan informasi yang terlibat dalam pengangkutan laut. Yang keempat ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama, rantai pasok itu ada logistik, strategic planning, information technology and marketing, and finance. Yang kedua, lingkup logistik itu ada manufacturing distribution, supply chain, cargo, delivery, and destination. Yang ketiga ada ruang lingkup di logistik maritim, yaitu shipper, shipping line, agent, transit shed, stevedoring, and ship. Sistem pengelolaan pelabuhan. Pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau BUP untuk menjalankan fungsi regulator. Pemerintah membentuk otoritas pelabuhan (OP) yang dalam dunia maritim internasional disebut Port Authority. Ada 3 model sistem pengelolaan pelabuhan. Yang pertama ada model landlord. Itu merupakan sistem pengelolaan pelabuhan hanya menguasai dan memiliki infrastruktur dan untuk disewakan untuk jangka panjang kepada pihak luar. Yang kedua ada model tool port, merupakan sistem pengelola yang memegang infrastruktur dan untuk disewakan. Yang ketiga ada model operating port, sistem pengelola di mana semua jenis infrastruktur hanya dilakukan oleh pengelola. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.